Di dalam diri setiap insan yang terlahir di pasaran Pon, tersimpan sebuah gudang pusaka yang terkunci rapat. Di dalamnya bersemayam energi kekayaan yang dahsyat. Banyak yang tidak menyadari, bahkan tidak tahu di mana letak kunci untuk membuka gudang tersebut. Akibatnya, potensi besar yang dimiliki hanya menjadi angan-angan. Panjenengan yang berweton Pon, dengarkan baik-baik. Takdir panjenengan bukan untuk menjadi pengikut, tapi untuk menjadi juara. Kodrat panjenengan bukan untuk hidup pas-pasan, tapi untuk hidup berkelimpahan. Di wejangan sakral kali ini, kita akan membongkar pintu gaib menuju gudang pusaka kekayaan Weton Pon. Siapkan jiwa dan raga panjenengan, karena setelah ini cara panjenengan memandang takdir akan berubah selamanya. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kesepuhan Luhur Raja Mantra, di mana ngelmu luhur kita gali, mantra sakral kita lantunkan, dan takdir kita tata kembali agar selaras dengan kehendak Gusti Ingkang Agung. Sebelum itu, mari satukan getaran rasa, tekan tombol subscribe, bunyikan loncengnya dan jadilah bagian dari keluarga besar Raja Mantra, agar panjenengan tidak ketinggalan setiap kunci-kunci rahasia kehidupan yang akan kita bongkar bersama. Sekarang mari kita mulai. Kunci pertama, mengasah aji-aji bawaan lahir. Setiap manusia yang lahir di Weton Pon dianugerahi sebuah pusaka tak kasat mata. Panjenengan dikenal tegas, punya pendirian sekuat batu karang, dan tidak gentar mengambil keputusan. Inilah aji-aji bawaan lahir panjenengan, modal utama untuk menaklukkan dunia. Pusaka ini harus diasah, jika tidak itu akan menjadi liar. Keberanian bisa berubah jadi kecerobohan, ketegasan bisa berubah jadi sifat keras kepala. Lihatlah seekor banteng, tenaganya mampu merobohkan apa saja. Namun, jika tidak diarahkan ia hanya akan merusak tanpa tujuan. Begitulah energi Pon, ia harus dikendalikan dengan kebijaksanaan. Maka latih diri panjenengan dengan laku topo bisu. Bukan berarti tidak berbicara sama sekali, tapi belajar lebih banyak mendengar daripada berbicara. Sebelum mengambil keputusan, ambil waktu untuk diam tenang dan dengarkan suara hati nurani. Dengan melatih ini, keberanian panjenengan tidak akan lagi buta. Itu menjadi ketegasan bijaksana dan keputusan yang matang. Kunci kedua, mengendalikan geni suci kemakmuran. Di Weton Pon bersemayam sebuah api suci. Panjenengan tidak puas dengan keadaan biasa-biasa saja. Selalu ada dorongan kuat untuk naik ke puncak dan menjadi yang terbaik. Jangan pernah padamkan api ini, karena inilah bahan bakar utama menuju kesuksesan panjenengan. Jika terkendali ia memasak dan memberi penerangan. Namun jika terlalu besar dan liar, ia jadi tidak terkendali dan berubah menjadi monster bernama keserakahan. Ketika serakah mata hati menjadi buta, berani menghalalkan segala cara. Di saat itu energi rezeki panjenengan akan terhambat dan tertutup rapat. Maka kendalikan geni suci itu. Kunci ketiga, membangkitkan wahyu keprabon. Para kadang Pon, panjenengan terlahir dengan membawa benih wahyu keprabon atau wahyu kepemimpinan. Panjenengan tidak akan betah diperintah terus-menerus. Jiwa panjenengan adalah jiwa seorang raja. Jadi jalan rezeki akan terbuka sangat lebar jika panjenengan berani menjadi pemimpin atau membangun usaha sendiri. Banyak orang Pon yang hidupnya sulit karena mereka memaksakan diri untuk menjadi pengikut. Mereka bekerja di tempat yang menekan jiwa kepemimpinan mereka. Energi mereka terbuang sia-sia untuk menahan pemberontakan dari dalam diri. Jangan takut untuk memulai dan jangan ragu untuk memimpin. Ide keberanian yang sudah kita bahas di pintu pertama adalah modalnya. Ambisi yang terkendali adalah bahan bakarnya dan jiwa kepemimpinan panjenengan itu kemudinya. Mulai dari hal kecil, pimpin diri sendiri terlebih dahulu. Disiplinkan waktu dan disiplinkan pikiran. Setelah itu, beranilah memimpin dalam skala yang lebih besar.
Buka usaha sekecil apapun itu, disitulah energi sejati panjenengan akan bangkit, dan daya tarik rezeki akan aktif dengan sendirinya. Semesta akan lebih mudah menitipkan rezeki besar kepada weton pon pemimpin daripada kepada seorang pengeluh. Kunci keempat, pintu tirakat energi. Potensi besar tanpa tirakat adalah kesia-siaan. Panjenengan memiliki energi yang kuat, tetapi energi itu harus diselaraskan dengan getaran alam semesta. Tirakat bukan soal mistik semata, ini adalah cara untuk mendisiplinkan energi di dalam diri. Para leluhur telah mewariskan beberapa laku sederhana, namun sangat dahsyat bagi weton pon, puasa weton dan puasa Senin Kamis. Ini adalah cara paling ampuh untuk meredam sifat emosional dan keras hati. Meditasi malam atau wirid keheningan. Di tengah malam, saat alam semesta sedang tenang, duduklah bersila. Ini akan membuat pikiran lebih jernih dan intuisi bisnis lebih tajam. Sedekah subuh di hari lahir. Khusus pasaran pon hari weton kelahiran panjenengan. Niatkan bersedekah saat subuh. Lakukan 3 laku ini secara rutin, maka panjenengan akan merasakan sendiri bagaimana pintu rezeki yang tadinya tertutup mulai terbuka satu persatu. Kunci kelima, pintu restu. Inilah pintu terakhir, pintu yang paling agung dan seringkali paling dilupakan. Panjenengan bisa saja memiliki keberanian setingkat panglima dan jiwa pemimpin laksana raja, bahkan tirakat yang kuat. Namun tanpa kunci yang satu ini semua, pintu itu akan tetap terkunci rapat. Kunci itu adalah restu orang tua. Doa orang tua, terutama seorang ibu, adalah mantra paling sakral di alam semesta. Kekuatannya mampu menembus 7 lapis langit dan mengubah takdir yang paling kelam sekalipun. Seringkali rezeki seseorang seret bukan karena kurang usaha atau kurang berdoa, tapi karena ada luka di hati orang tuanya. Maka, wahai para kadang pon, sebelum panjenengan melangkah keluar rumah untuk mencari rezeki, pastikan panjenengan sudah mendapatkan restu dari mereka. Cium tangannya, minta doanya dengan tulus. Jika mereka sudah tiada, maka jangan pernah putus mengirimkan doa untuk mereka. Jaga hubungan baik dengan keluarga ini, karena energi rezeki tidak akan mau masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat api perselisihan. Restu orang tua adalah jimat paling ampuh, pusaka paling sakti yang akan melapangkan jalan panjenengan menuju kekayaan dan kemuliaan hidup. Inilah kunci pamungkasnya, para kadang pon yang diberkahi kekuatan agung. Sudahkah kau mendoakan orang tuamu hari ini? Kini, kelima kunci itu telah berada di tangan panjenengan. Gudang pusaka kekayaan itu tidak lagi menjadi misteri. Gunakan kekuatanmu dengan bijaksana. Jadilah pemimpin yang rendah hati, pengusaha yang dermawan dan pribadi yang tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ingatlah selalu kunci ini. Padukan kerja keras panjenengan dengan 5 amalan kunci ini. Maka lihatlah bagaimana semesta bertekuk lutut mewujudkan segala impian panjenengan. Terima kasih telah menyimak wejangan ini hingga paripurna. Semoga cahaya pencerahan senantiasa menerangi langkah kita semua. Tuliskan "Saya siap membuka pintu rezeki" di kolom komentar sebagai penegasan niat dan doa kita bersama. Salam Rahayu, mugi tansah pinaringan karaharjan lan kamulian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.